Yang saya hormati Pak Dr. Sudarja, Pak Aris, dan dari pengurus dari Padukuhan Bakungan, dan juga ibu-ibu dari Padukuhan Bakungan ya yang sudah rawuh di tempat ini. Oke, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Salah satunya kita diberikan nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita sharing ya terkait dengan pengelolaan sampah. Oke, ini aja ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung aja ini untuk sekilas informasi ya. Jadi kalau di yang kemarin ini sekarang kan TPA ditutup ya karena memang penuh. Jadi kalau tahun 2022 kemarin kita sampai 55 dump truck masuk ke TPA, 223 sampai 33 dump truck. Nah, ini karena apa? Karena saking banyaknya sampah, pemilahan tidak maksimal dan juga organik semua campur baur ya akhirnya TPA itu cepat penuh. Nah, sehingga konsekuensinya kemarin di tahun 2024 yang sudah full benar-benar ditutup ya. Dan untuk dari gubernur itu diminta sampah itu desentralisasi. Jadi masing-masing kabupaten kota mengelola sampah sendiri-sendiri. Ini karena memang TPA Piungan itu ditutup. Ini ya. Enggak muncul ya gambar-gambar itu ya. Gambar yang ini enggak muncul. Habis ini. Oh gitu. Oh iya. Oh iya. Baik, sehingga apa akibatnya? Akibat dari penutupan sampah ya, sampah ini ya banyak sekali sampah liar. Kemudian pembakaran sampah di mana-mana itu kita rasakan sekali ya. Tapi itu tahun 2024. Kemudian dari DLH tentunya mempunyai bagaimana caranya sehingga kita memang dengan maraton dengan kita sosialisasi lebih intensif lagi ke padukuhan dari kelurahan. Pada prinsipnya kita mengelola sampah itu harapannya dari rumah tangga itu sudah kita pilah. Kemudian yang organiknya itu dilakukan pengelolaan sendiri. Jadi keluar dari rumah itu sudah tanpa organik. Karena apa? Karena untuk yang di Sleman sendiri kita kan sudah membangun TPST. Nah, TPST itu diharapkannya memang tidak ada sampah organik karena memang di TPST itu kan sama ya, jadi lingkungan juga pemukiman sehingga bau sedikit ya diprotes gitu. Kita diprotes karena ada TPST itu berkali-kali sehingga memang kebijakan dari kepala dinas untuk organik itu tidak masuk ke TPST. Nah ini ya ini tadi yang pembakaran. Padahal pembakaran itu sangat ini ya dampak negatifnya sangat besar. Jadi tidak hanya cukup asap tok kita hidup, tapi ternyata asap itu mengandung racun ini ya. Bisa ada dioksin, yaitu memang mengandung racun yang itu membahayakan bagi kesehatan kita. Kanker ya, biasanya itu kalau kita menghirupnya itu ada apalagi dalam waktu yang lama itu ya sudah badan kita itu yang tidak tahan akan banyak penyakit yang akan muncul. Nah, sama tumpukan sampah itu juga lama-lama sama ya. Jadi intinya itu monggo untuk sampah liar, untuk membakar sampah, tumpukan sampah itu semuanya akan berdampak terhadap kesehatan kita. Ini juga kalau dibuang ke got, akhirnya keluar ngalir hujan ke sungai atau ke muaranya ke laut itu juga sama ya. Jadi akhirnya akan pengaruh terhadap biota yang ada di perairan. Nah, ini partikel yang sangat kecil ini, plastik tapi kecil sekali. Itu kalau kehirup ini bisa kehirup partikel ini.
Nah, ini sangat berbahaya. Itu ya. Nih, kemudian untuk Kabupaten Sleman itu ada mengeluarkan beberapa peraturan dan juga kebijakan ya terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, untuk yang secara aturan kita memang ada kewajiban dari dari produsen maupun pemerintah daerah dan juga dari masyarakat. Itu sudah tertuang di dalam peraturan ini ya, Perda 6 2023. Ini untuk yang pemerintah daerah tugasnya ini ya ada, kemudian yang masyarakat juga sama. Jadi masyarakat itu sebenarnya sudah ada di Perda bahwa yang menghasilkan sampah itu yang bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab itu yang mengelola sampah untuk dipilah misalnya, dipilah kemudian ada ya misalnya organik, anorganik. Yang organik itu bisa tadi disampaikan bisa menjadi kompos, yang anorganik itu kan bisa dipilah-pilah dan menghasilkan tadi disampaikan cuan tadi ya, ya. Untuk nanti untuk kebersamaan di kampung selain menghasilkan juga kampung jadi bersih. Nah, ini ada beberapa jenis sampah ya. Nih. Tidak bisa terurai. Nih ya. Nih kalau kantong plastik itu bisa 10 sampai 20 tahun. Botol itu bisa sampai berapa? 50 tahun lebih. Itu baru bisa terurai. Terus apa nih? Sedotan. Nah, ini juga ada ya. Styrofoam nih lebih parah lagi nih. Bisa itu ya. Padahal kita kalau beli makanan kadang dibungkus pakai itu nggak ibu-ibu ya. Nah, itu harapannya itu yang dibungkus kayak itu mendingan nggak usah dibeli. Kita belinya pakai yang memang bisa dipilah. Ini soalnya nggak laku ini. Jadi kalau kayak plastik, kardus, nah itu kan meskipun tipe kardus kan kardus masih laku, masih bisa dipilah. Terus ini kemasan-kemasan saset, ini sampai, nah nih, Bapak 50 tahun lebih. Ini sama ya, ada kain kaos kaki, ada segala macam ini sudah ada di sini. Kalau kayak koran ini sekitar 6 minggu, ini masih, kalau kertas itu kan masih bisa terurai, ya. Kalau kalau kaleng ini semuanya. Jadi intinya ini membutuhkan sampai kapan ya? Sampai anak cucu kita baru bisa terurai. Kalau kita sendiri di situ belum bisa terurai ini. Makanya monggo untuk kita benar-benar mengelola sampah biar anak cucu kita juga mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah ini kalau sekarang kemarin kan ada 3R ya. Reduce, reuse, recycle. Ini ada berapa R nih? 1, 2, 3, 4, 5. Refuse itu menolak penggunaan plastik sekali pakai. Ya, kalau kresek misalnya itu bisa dipakai berkali-kali, tidak terus cuma sekali langsung dibuang gitu ya. Ini tidak, ini menolak nih ya. Kemudian reuse, nah kalau reuse itu intinya mengurangi, jadi menggunakan barang yang awet dan biasa dipakai berulang kali. Jadi mengurangi produksi sampah. Jadi kalau misalnya tadi apa gelas, nah ini gelas ya, itu bisa berkali-kali. Kalau ini ada pakai kemasan yang botol, itu juga bisa dipilah, gitu. Bisa itu ada harganya. Kalau yang apa yang kemasan plastik itu, yang gelas itu juga itu bernilai, jadi tidak dibuang ya, itu sama bernilai. Ini tadi, kemudian tadi reuse ya, menggunakan kembali, reduce itu mengurangi sampah. Mengurangi sampah itu biar bagaimana kita produksi sampah biar kecil, tidak terus banyak terus dipilah. Harapannya dari awal itu sudah terkurangi gitu. Dengan menggunakan tadi kalau misalnya pergi tidak beli botol plastik, tidak beli kemasan plastik, tapi bawa sendiri pakai tumbler gitu kan. Nah itu caranya kan untuk reduce. Kemudian recycle, mendaur ulang sampah. Nah kalau ini kalau dari organik misalnya dibuat kompos itu salah satunya recycle ya, dibuat kompos gitu. Kemudian gunakan kembali plastik untuk keperluan lain. Nah ini kalau ini satu misalnya
plastik ya sebagai plastik juga digunakan kembali. Kalau ini bisa dibuat produk lain gitu. Misalnya kalau kalau di sini apa ya, itu ada ya untuk bunga-bunga misalnya gitu. Itu bisa digunakan, jadi tidak langsung dibuang tapi dibuat produk lain. Ini sama ya, cara mengurangi sampah plastik, membawa tas belanja sendiri. Ini ibu-ibu nih kalau pas belanja, kalau sekarang sudah bagus ya, kalau kita pergi ke mana, ke ya misalnya ke Indomaret atau mana lah, ini tidak promosi Indomaret nih. Itu paling tidak itu dicas kan. Nah, biar kita tidak kena cas ya kita bawa kantong dari rumah gitu. Sekarang udah rata-rata dicas itu untuk yang plastik. Kemudian membawa kotak makan sendiri, kemudian mengurangi penggunaan tisu basah. Nah, tisu basah ini sama, tisu basah itu tidak mudah terurai. Ini kalau yang tadi itu mungkin ada ya tisu basah. Ini. Tisu ini, bukan ini, tapi tisu basah. Enggak ada ya. Jadi kalau tisu basah itu karena sebenarnya ada plastiknya kalau tisu basah itu. Kenapa tidak hancur? Karena ada plastiknya. Sehingga itu juga lama sekali terurai. Harapannya kita bisa mengurangi penggunaan dari tisu basah. Mendingan tisu ya pakai tisu biasa itu lebih mudah terurai. Kemudian penggunaan produk yang dikemas dengan beling, kaca, karton ini menggunakan ini kan tidak tadi styrofoam gitu. Tapi harapannya ada kemasan ini yang kita bawa. Kemudian membawa botol minum sendiri, tidak lagi menggunakan sedotan. Nah, sedotan juga sama. Ini banyak kasus ya, sedotan kalau kita lihat pernah di TV mungkin ya, kasus ternyata sedotan itu bisa sampai melilitkan apa? Penyu ya itu. Jadi kalau di laut kan muaranya ke laut ya. Nah, itu nanti akan mencemari di laut banyak ikan-ikan. Nah, itu bisa membahayakan dari biota-biota di air. Nah, kemudian ini kita mempelajari daur ulang sampah plastik. Iya kan kalau kita milah-milah sampah itu harapannya bisa ada yang mudah terurai. Itu apa nih yang organik gitu nanti akan diolah tersendiri. Kemudian yang dapat digunakan kembali ini plastik. Ini kan nanti bisa digunakan kembali ataupun dikumpulkan terus dijual gitu. Kemudian yang bisa didaur ulang. Ini bisa daur ulang, silakan kalau memang bisa daur ulang, kalau enggak ya dikumpulkan kembali tadi, akhirnya sini dijual bareng-bareng. Kemudian yang B3 kayak batu baterai gitu ya, atau PC-PC yang bekas-bekas elektronik itu masuknya ke B3. Tapi ini kalau B3 masih jadi PR dari Pemkab Pak, karena memang dari Pemda, dari Pemkab sendiri kita belum bisa mengolah untuk B3. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan kita mensyaratkan untuk kerjasama dengan pihak tiga. Kan ada beberapa pihak ketiga yang legal dan dia terus mengirim ke tempat pengolahan limbah B3. Ada di Cilengsi ada gitu, biasanya gitu. Kalau ini sampah lainnya, ini ya, yang residu. Biasanya yang masuk ke TPA itu dulu harusnya residu, tapi semuanya masuk ini sehingga penuh gitu. Nah, ini kalau ini kemarin sudah ada edaran ya kita. Sebenarnya sudah ada edaran bagaimana masyarakat bisa mengelola sendiri gitu. Tentang gerakan pilah sampah dari rumah gitu. Ini saya kira ini sudah ya intinya edaran tadi dengan memilah sampah. Ini sudah ya yang tadi ya. Dan ini sebenarnya ada dari Kapanewon, dari Kalurahan itu sama-sama melakukan gerakan. Ada di surat edaran sebenarnya itu ya, tidak hanya karena kalau terkait dengan pengolahan sampah kita tidak bisa hanya mengandalkan dari pemerintah kabupaten ya, tapi semua warga itu juga harus itu andil dalam pengolahan sampah. Baik nanti dari warga sendiri, produsen, penghasil sampah, kemudian juga dari Kalurahan, dari Kapanewon, dari Padukuhan, itu semua itu ikut andil di dalam pengelolaan sampah.
Ini ya, ini sudah nih. Himbauan nih katanya sudah ya. Intinya tadi sama. Nah, ini kalau ini lebih jelas nih, dari rumah tangga melakukan intinya tuh diet sampah. Ya kayak diet sampah lah, kita memproduksinya itu lebih kecil. Kemudian pemilahan sampah, membuat jugangan, ini yang untuk ya, organik ya. Bisa kalau yang anorganik biasanya dipilah-pilah dengan membentuk nih bank sampah. Monggo nanti mau seperti apa, mau bank sampah atau sodakoh sampah. Nih, untuk yang sampah rumah tangga. Kemudian kelurahan. Kelurahan ini memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolaan sampah mandiri. Nih, dari kelurahan. Kemudian juga menetapkan LPSM tingkat RT RW. Nih, ya. Itu kemudian juga bumkalnya itu juga bisa dibina oleh membentuk bumkal gitu di kelurahan ya. Kemudian untuk yang pemerintah daerah itu memfasilitasi untuk penanganan ini ya sampah. Kalau dari kami tadi sudah membangun TPST ya, TPST. Nah, kemudian sampah, nah ini ya. Nah bersama intinya sampah itu bau kalau busuk gitu. Nah kunci pengolahan sampah ini sebenarnya kenapa nih? Kuncinya ya pemilahan tadi ya ibu-ibu ya. Kita untuk pemilahan kadang-kadang itu Nusewu, capek soalnya. Tahu? Buat terus apa? Ganti-ganti posisi. Ya, buat. Ini boleh berdiri. Oh iya. Tak berdiri nggak Pak? Ya itu. Lebih kelihatan ya Pak. Nanti dari sini kan malah kelihatan. Ya, matur nuwun, minta maaf saya berdiri di sini. Baik, jadi kuncinya tadi memang ada pemilahan sampah untuk sampah layak jual maupun yang dapat diolah maupun yang untuk kreasi-kreasi. Ini nggih. Kemudian hal kecil yang sangat membantu tadi untuk mengurangi produksi sampah tadi ya. Ini harapannya memang menghabiskan gitu. Kalau ada sisa-sisa sampah itu. Nah, ini pemanfaatan. Nah, ini juga sudah ada daftar ya. Sebenarnya kalau seperti ini harganya berapa sudah ada gitu. Yang laku yang mana itu sebenarnya sudah ada daftarnya ya. Nah, ini untuk pemilahan, kenapa kuncinya pemilahan sampah? Nih, kalau ini dulu yang zaman waktu dulu itu waktu belum dipilah ya kayak gini ini umbruk-umbruk ini kalau di di TPS 3R ya. Seperti ini. Jadi ini kalau sudah numpuk kayak gini sudah malas milah. Nah, kalau nunggu 3 hari apalagi 1 minggu sudah baunya pol-polan ini. Nah, kalau sudah dipilah dari rumah masing-masing, organik dikelola mandiri. Yang diangkut hanya yang anorganik. Itu enak sekali untuk milah. Jadi bersih ini. Nah, harapannya nanti kalau memang bisa terbentuk tadi untuk pengolahan sampah mandiri bisa seperti ini. Jadi masing-masing rumah itu sudah memilahnya, ya, yang diangkut atau yang dibawa itu yang kering sehingga bersih tidak bau. Kita tidak mengkhawatirkan lokasi dekat sama rumah sama pemukiman gitu. Kalau memang yang dibawa itu kering kan nggak bau, gitu. Ini untuk ada beberapa proses untuk pemilahan sampah. Kalau ini proses apa nih? Pirolisis, Pirolisis itu dari plastik nanti akan menghasilkan BBM, ada solar, ada bensin gitu. Untuk yang pirolisis ini ada contohnya kan di ini mana nih? Ada kok yang menghasilkan pirolisis. Nanti coba. Dan ya. Nah ini akhirnya menghasilkan solar sama bensin. Itu untuk sampah plastik ya, Ibu-ibu. Ada nggih di pirolisis di Ngaglik.
Kemudian kalau yang di Kap Sleman sendiri itu di TPST menghasilkannya RDF. RDF itu untuk pengganti untuk bahan bakar pabrik semen. Jadi kalau biasanya kan pabrik semen itu sama yang menggunakannya tuh batu bara. Nah, kalau ini digantikan RDF, maka emisi dari pabrik semen itu akan berkurang. Ya, kalau RDF itu enggak, jadi emisinya tidak seperti batu bara, itu akan lebih berbahaya. Kalau ini enggak, asal sudah pakai suhunya itu suhu tinggi, asap atau emisi yang dihasilkan sudah tidak membahayakan. Kenapa kita kadang-kadang di TPS 3R itu masih membakar sampah, kami tidak rekomendasi karena memang alatnya itu bilang insenerator, tapi sebenarnya bukan insenerator karena suhunya itu juga masih rendah. Kalau suhu rendah itu yang dihasilkan emisinya ya masih berbahaya tadi, ikut-ikutan kayak dioksin segala macam tadi. Jadi kami memang tidak merekomendasi untuk yang di TPS 3R yang kecil-kecil itu untuk membakar sampah. Apalagi tidak insenerator, ada yang tungku biasa juga ya. Nah, itu akan sangat membahayakan. Ini sama ya intinya tuh kalau walaupun kita di mana di TPS T juga kita tidak harus dipilahkan ini logam-logam nih karena akan merusak alat. Ini di TPST kami ada di Taman Martani, kemudian di eh, mana Minggir, sama di Donokerto, ada 3. Apa nih, Lindi ya. Lindi itu sama. Intinya kalau sampah numpuk itu ya lindi itu bau sekali. Cuman bisa bermanfaat lindi ya sebagai ekoenzim ya Pak ya untuk lindi ya. Nah ini air dari sampah itu bisa untuk ini bermanfaat ya yang sampah organik ini untuk ekoenzim yang organik. Tapi kalau yang sudah campur baur akhirnya dengan B3 dengan apa ya kita sudah tidak menggunakan bukan sebagai ekoenzim lagi. Nah ini untuk pengolahan organik, kalau setiap rumah tangga kan pasti menghasilkan sampah organik, anorganik. Nah tadi disampaikan pemilahan untuk yang organik itu bisa dilakukan seperti ini. Ini apa nih? Tapi ada macam-macam ya, ada macam-macam cara untuk yang organik. Mungkin ada namanya, ini ember tumpuk ya. Ini sudah familiar ya ember tumpuk ya. Ember tumpuk itu nanti jadi sampahnya, semua sampah organik masuk intinya gitu. Nanti kalau mau ditambah dengan IM4 juga lebih bagus, lebih cepat penguraian dan juga mungkin kadar baunya juga mungkin tidak ini ya, tapi nanti airnya yang lindinya tadi akan turun di sini. Ini lebih kalau punya di rumah tangga itu malah enak kalau kita kan punya taman ya, tanaman-tanaman. Itu nanti bisa menggunakan yang ini atau yang ini. Kalau yang ini biasanya kan ditumpuk-tumpuk terus ya, airnya di atas kan belum jadi. Mungkin yang di bawah jadi, tapi kan kita enggak bisa. Nah, sebenarnya kan secara ini kalau sudah penuh setiap berapa diwalik harusnya seperti itu. Tapi kalau rumah tangga kadang kan enggak sampai ini ya untuk makanya yang dipakai biasanya lindinya. Kalau lindinya kan tinggal diambil nanti dipanaskan sebentar di matahari sampai warnanya hitam. Nah, itu baru nanti diambil misalnya berapa dicampur dengan air untuk nanti untuk rabuk gitu. Tidak langsung ini ya, tidak langsung dipakai tapi nanti dicampur dengan air karena ini kan kadarnya tinggi ya. Dicampur dengan air, tapi kalau sudah jadi yang warnanya hitam. Ini cara membuat mungkin ini sebenarnya ada ya, bisa membuat sendiri juga ada kalau dibeli langsung juga ada gitu. Ini ada ya caranya di situ untuk ember tumpuk. Kemudian sudah ya tadi intinya itu. Nah, selain ember tumpuk, kita juga bisa secara manual pakai jugangan atau rurak ya. Untuk jugangan, nah ini sama. Jadi kalau
tidak hanya satu jogangan, iso ini penuh, tumpuk, pindah ke sini lagi, ya toh. Nanti ini tumpuk, pindah lagi. Nah, ini nanti sudah selama 3 bulan berarti sudah jadi ini diambil untuk pupuk. Tadi bisa pupuk mau di taman sekitar atau mau dibawa ke sawah. Nah, nah, itu ke jugangan. Mungkin kalau ibu-ibu sudah biasa lah kalau yang jugangan, gitu. Kalau sini ikut anu enggak ya? Program kampung iklim enggak ya? Enggak ya? Belum ya? Belum ya? Nah, kalau kampung iklim nanti bisa lebih ini apa? Dari sininya juga kita menilai, nanti dari semua sampahnya kita nilai. Nah, ini tadi ember tumpuk, jugangan, kemudian ini biopori ya. Nah, biopori itu dengan membuat lubang, intinya membuat lubang, kemudian sampah yang organik dimasukkan ke situ, intinya itu ya. Nah, untuk yang biopori itu selain memang untuk pengolahan sampah organik, juga untuk resapan. Jadi untuk konservasi air ya. Konservasi air itu nanti harapannya nanti yang penempatannya ya yang mungkin ada genangan-genangan air itu bisa dibuat biopori. Jadi juga untuk mengendalikan banjir itu kan, untuk banjir juga untuk pengolahan sampah gitu. Ini jadi ini biopori itu sebenarnya jadi bisa intinya lubang langsung ke tanah. Cuman kita biasanya kan pakai penguat menggunakan pipa peralon. Itu untuk penguat aja. Nanti kalau misalnya apalagi kalau yang kadang dilewatin mobil ya, sehingga ada penguat pipa peralon dan juga tutupnya. Ini intinya sebenarnya yang lubangnya tadi intinya. Ini cara untuk membuat biopori, lubang biopori ya. Ada. Sebenarnya ada keluar nggak tadi aninya? Apanya tadi keluar videonya? Ada ya nanti. Iya nanti ada videonya untuk buat biopori. Dan ini untuk manfaatnya biopori berguna sebagai pengolah sampah rumah tangga selain juga untuk tempat penyerapan air. Ini ya sampah organik masuk juga untuk menyuburkan di sini menyuburkan tanah karena memang menjadi pupuk ya. Itu. Nah ini juga mirip kayak biopori ini namanya loseda itu lodong sisa dapur. Meskipun bukan lodong ya sebenarnya ya. Tapi ini kayak peralon ya, tapi intinya loseda, lodong sisa dapur. Jadi kayak biopori hanya yang dimasukkan itu yang di bawah aja, Pak. Nah, ini pipa peralon ya, peralon sekitar 120 cm yang ini dimasukkan ditanam dalam tanah. Ini kasih lubang-lubang di sini. Nah, itu. Ini bisa misalnya itu bisa di pot juga bisa di pot. Nanti ada pot itu dikasih ini akan subur, nanti tidak usah kita pakai rabuk, tanamannya bisa sudah subur gitu pakai ini loseda. Kemudian komposter. Nah ini kalau komposter juga sama ya, alat untuk membuat kompos, sama untuk organik ya. Jadi kalau harapannya kalau organik, kalau memasukkan ke komposter ya sudah dicacah tadi, dipotong-potong kecil gitu. Jadi akan lebih cepat untuk terurainya. Nah ini dicacah-cacah ya, kemudian dimasukkan. Ini komposter semua nih. Ini ada caranya ya. Cacah sampah organik hingga berukuran kecil, kemudian tambahkan kompos, gergaji. Tapi nanti mungkin ada praktek ya yang langsung ya. Nah ini komposter semua nih. Tapi ada cara pemakaian ini, buka komposter, masukkan karton. Jadi karton, ada yang karton dulu, ada yang